Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Maulana Arifin dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya ingin menceritakan kisah sahabat terakhir Nabi, yaitu Abu Qilabah. Suatu waktu ada satu orang musafir lagi jalan dari satu kota ke kota lain. Orang ini menunggangi kuda sampai dia kehilangan bekal di padang pasir yang luas. Dia melihat ada satu kemah. Kemudian dia menghampiri kemah tersebut. Dia turun dari kudanya lalu masuk ke kemah tersebut. Dia melihat pemandangan yang sangat memilukan. Di kemah tersebut kosong, tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan hanya ada seorang yang terbaring dengan punggungnya. Kedua tangannya putus, kedua kakinya putus, dan kedua matanya buta. Orang ini cuma tergeletak. Kemudian saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya menghampirinya dan berkata, Anda siapa? Dan bagaimana ceritanya Anda bisa berada di padang pasir ini? Lalu dia menjawab, saya adalah salah satu hamba Allah. Dan dia balik bertanya, kamu siapa? Saya menjawab bahwa saya adalah seorang musafir yang kebetulan lewat dan kehabisan makanan dan minuman. Orang itu berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menyempurnakan nikmatnya kepada saya. Saya bertanya kepadanya, apa yang membuat Anda bersyukur kepada Allah? Nikmat apa yang sudah ada? Kemahnya kosong, tidak ada makanan, tidak ada minuman, kaki tangan buntung, dan matanya buta. Kemudian dia berkata, diamlah wahai anak muda, kamu tidak tahu bahwa nikmat Allah sangat besar kepada saya. Saya bisa mengucapkan kalimat saja sudah menutupi semua kekurangan saya. Sebuah kalimat yang tidak terhitung. Alhamdulillah atas segala hal. Saya berkata kepadanya, baiklah, apakah ada yang bisa saya bantu? Lalu dia berkata, ada, anak saya laki-laki satu-satunya selalu menemani saya di sini, yang selalu merawat saya, tapi sudah 3 hari ini tidak balik. Coba kamu cari di sekitar kemah ini, siapa tahu ada. Dan yang perlu kamu tahu, yang hidup di padang pasir ini cuma saya dan anak saya, tidak ada orang lain. Jika kamu melihat orang, berarti itu adalah anak saya. Kemudian saya pamit keluar mencari anaknya, dan tidak jauh dari kemah tersebut ada jenazah yang lagi dikerumuni oleh singa. Sudah dicabik-cabik oleh singa, dan saya berkata, pasti ini anaknya. Lalu saya balik ke kemah tersebut yang bingung bagaimana cara menceritakannya kepada orang ini. Hidupnya susah di padang pasir, hidupnya sendiri, semuanya lumpuh, dan sekarang anaknya dimakan singa. Lalu saya mengatakan kepadanya, wahai saudaraku, apakah kau mengetahui kisah Nabi Ayub? Kata orang itu, tentu saja. Dan saya mengatakan,
Bisakah Anda menceritakannya kepada saya tentang dia? Kata orang itu, Ayub alaihissalam adalah orang yang tidak bisa dinilai kesabarannya. Orang yang diuji oleh Allah 20 tahun dengan penyakit, 20 tahun dengan meninggalkan semua anak-anaknya, 12 laki-laki, dengan 20 tahun penyakit kusta sehingga ditinggalkan oleh kaumnya. Hartanya semuanya habis, 20 tahun dengan kemiskinan. Lalu saya mengatakan, yang Anda katakan itu benar, dan saya berharap Anda bisa menjadi bagian kecil dari Nabi Ayub. 12 anaknya laki-laki meninggal, dan Anda satu laki-laki, Anda mati dimakan singa. Saya berpikir mungkin orang ini akan menangis, tapi dia malah tersenyum dan mengatakan, Alhamdulillah, dia telah membuat anak saya mendahului saya ke surga. Saya bertanya, mengapa Anda berkata demikian? Dan dia bilang, anak saya sangat berbakti kepada saya. Menurut pemahaman agama yang jelas, saya yakin kalau anak soleh, dia sholat, dia jaga ibadahnya kepada Allah, berbakti kepada orang tua, maka dia akan masuk surga. Anak saya begitu sangat berbakti kepada saya yakin dia masuk surga. Saya bilang, baiklah. Tiba-tiba orang lumpuh ini mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia meninggal dunia. Kemudian saya keluar dari kemah untuk mencari tahu informasi siapa yang bisa dimintai tolong. Saya berdoa, Ya Allah, utuslah kepada kami orang yang bisa membantu. Tidak lama kemudian 5-4 orang dengan kuda dari kejauhan dengan hikmah Allah menampilkan atau penampilan mereka seperti orang-orang kerajaan. Penampilannya rapi, kudanya rapi. Kemudian saya teriak dari jauh, Hai fulan, hai fulan, berhentilah. Dengan hikmah Allah mereka mendengar saya. Mereka pun menghampiri saya dan berkata, ada apa? Kenapa kamu minta tolong? Saya bilang, dalam kemah ini ada orang tua meninggal. Kakinya lumpuh, tangannya lumpuh, dan kedua matanya buta. Anaknya pun dimakan oleh singa. Orang itu berkata, apa kamu bilang orang buta, orang lumpuh? Mana dia? 4 orang itu seakan-akan mengenalnya. Lalu mereka turun dari kudanya. Saya bilang, ada di dalam kemah, sudah saya tutup dengan kayu. Lalu mereka masuk, dan ketika mereka membuka kainnya, 4 orang ini mencium-cium jenazah tersebut sambil menangis. Saya tambah tidak mengerti. Saya bertanya, kenapa kalian menangis? Siapa orang ini? Mereka bilang, kau tidak kenal siapa orang ini. Saya bilang, tidak. Kemudian mereka mengatakan, ini adalah Abu Qilabah Al-Jurumi. Ini sahabat Nabi, satu-satunya sahabat Nabi yang masih hidup. Dia sudah lama kami cari karena disuruh oleh raja untuk jadi hakim. Dia melarikan diri karena dia tidak mau menjadi hakim. Dia sampai tinggal di padang pasir, dan dia ini orangnya terkenal dengan
kesolehannya, dengan doanya yang mustajab. Dan saya pun menangis sambil mengatakan alhamdulillah yang telah mempertemukan saya dengan orang soleh ini, sehingga saya bisa melihat salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya saya bisa belajar dari dia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.